Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama dalam Cawan Lebur bersama Kristus. Pelajaran kedua, Cawan Lebur yang datang. Minggu 3 Juli, kejutan-kejutan. Sahabat-sahabat yang kekasih, janganlah terkejut dengan cobaan menyakitkan yang kamu derita, seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi kepadamu. 1 Petrus 4 ayat 12. Kejutan-kejutan yang menyakitkan bisa datang dalam banyak cara. Sebuah mobil berbelok ke seberang jalan di lajur Anda, pemberitahuan tiba-tiba bahwa Anda kehilangan pekerjaan, tes medis yang memberi Anda kabar buruk yang tidak terduga, pengkhianatan oleh seseorang yang Anda cintai dan yang Anda pikir mencintai Anda. Seburuk apapun rasa sakitnya, itu selalu diperburuk oleh elemen kejutan. Pekan ini kita akan melihat beberapa jenis situasi menyakitkan atau cawan lebur yang seharusnya tidak mengejutkan kita. Untuk memulai, mari kembali ke 1 Petrus 4 ayat 12. Kata Yunani untuk terkejut dalam 1 Petrus 4 ayat 12 berarti orang luar atau asing. Petrus mendesak para pembacanya untuk tidak jatuh ke dalam perangkap untuk percaya bahwa cobaan yang berat dan pencobaan yang sengit adalah asing bagi pengalaman Kristen. Sebaliknya, itu harus dianggap normal. Hal itu dapat dan harus diharapkan. Kata yang digunakan untuk cobaan yang berat atau pencobaan yang berat berasal dari kata Yunani yang lain, dan itu berarti membakar. Di tempat lain itu diterjemahkan tungku. Oleh karena itu, pengalaman penderitaan bagi iman kita dapat dianggap sebagai proses peleburan, proses dari cawan lebur. Bacalah 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Apakah pekabaran Petrus di sini? Banyak dari kita terkejut tentang penderitaan karena kita sering memiliki pandangan yang terlalu disederhanakan tentang kehidupan Kristen. Kita tahu ada dua sisi, Allah yang baik dan iblis yang jahat. Tetapi seringkali kita kemudian secara otomatis memasukkan segala sesuatu yang terasa baik ke dalam kotak dengan Allah dan segala sesuatu yang terasa buruk ke dalam kotak dengan iblis. Tetapi hidup tidak sesederhana itu. Kita tidak dapat menggunakan perasaan kita untuk memutuskan apa yang ada di kotak Allah atau kotak iblis. Terkadang berjalan dengan Allah dapat menjadi tantangan dan berat, dan mengikuti iblis bisa tampak membawa pahala yang besar. Ayub yang benar namun menderita menggambarkan hal ini ketika dia bertanya kepada Allah, mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Petrus mengacu pada pencobaan yang merupakan konsekuensi dari berdiri teguh untuk Kristus. Tetapi ada juga alasan lain mengapa pencobaan datang. Bagaimanakah 1 Petrus 4 ayat 12-19 dapat membantu Anda menjelaskan dengan bijaksana kepada seorang teman bagaimana agar tidak terkejut dengan cobaan menyakitkan yang mungkin dia hadapi? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 membuat kita penasaran dengan ada dua tema utama yang diperbincangkan di sini. Yang pertama ialah apa yang Petrus maksudkan dengan mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh terkejut ketika pencobaan-pencobaan menimpa hidup kita. Kejahatan dan dosa adalah penyusup dalam tatanan ciptaan Tuhan. Keduanya bukanlah sifat dasar bagi kehidupan kita atau kehidupan moral manusia seperti yang pada awalnya diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia menciptakan manusia tanpa dosa, tetapi oleh karena melanggar setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan dan pada akhirnya manusia berdosa. Kita tidak boleh membiarkan diri kita menjadi terbiasa dengan keduanya atau menerima keduanya sebagai bagian dari dunia yang Tuhan ciptakan. Oleh karena dosa tidak diciptakan oleh Tuhan, tetapi dosa merupakan konsekuensi yang harus manusia rasakan akibat tidak setia kepada Tuhan. Apakah yang Petrus sedang sampaikan di sini adalah bahwa di dunia setelah kejatuhan, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, adanya kejahatan, penderitaan, dan kematian ada di mana-mana. Untuk bertahan di dunia seperti ini, kita harus menerima kenyataan yang baru walaupun ini tidak diciptakan oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi ini merupakan akibat atau konsekuensi karena ketidaktaatan manusia. Meskipun untuk sementara hal-hal tersebut ada, karena pada akhirnya ketika Tuhan datang kembali ini akan dimusnahkan. Tetapi ketika kita hidup di dunia ini, kita akan menghadapi akan hal-hal seperti ini.
Meskipun saudara dan saya tidak boleh hidup dalam kecemasan terus-menerus, merasa takut bahwa kejahatan akan menimpa kita setiap saat, kita harus siap untuk apa yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Dalam konteks ayat ini, bersiap artinya menyadari bahwa ada gambaran pertentangan yang besar yang sedang terjadi antara yang baik dan yang jahat di dalam dunia ini, lebih khusus di dalam pergumulan kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, terus-menerus terhubung dengan Tuhan dalam doa dan melalui firman-Nya tentang dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita harus bersiap, dan kita harus memiliki teman-teman rohani yang siap dengan bijaksana, penuh kasih, dan secara alkitabiah menghibur dan saling menguatkan satu dengan yang lain di saat-saat penderitaan. Karena penderitaan, tantangan di dalam kehidupan akan ada di dalam kehidupan kita silih berganti, tetapi itu merupakan cawan lebur yang akan memurnikan akan kehidupan kita untuk terus setia kepada Tuhan. Walaupun kita menderita, kita ada di dalam Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena tujuan utama kita bukan di dunia ini, tetapi dalam kerajaan sorga. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami terus setia kepada Tuhan, menang di atas segala penderitaan kami yang kami hadapi di dunia ini. Kami percaya Tuhan akan menyediakan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.